Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai wanita itu, hendaknya ia memiliki sifat-sifat yang Allah sukai. Bahwa dalam Islam sendiri dijelaskan, seorang wanita sangat dimuliakan, di mana kedudukannya adalah 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Sebab itulah, sebagai wanita, hendaknya harus memiliki sifat-sifat yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 8 sifat wanita yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, wanita yang menutup auratnya. Wanita terbaik itulah wanita yang mau menutup auratnya. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Menurut pendapat-pendapat para ulama, dan yang sudah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, karena yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak akan diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Jilbab itu bukanlah penutup wajah, namun jilbab adalah kain yang dipakai oleh wanita setelah ia memakai himar. Sedangkan himar itu adalah penutup kepala. Hal ini disebutkan dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah ia menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya." Quran surah An-Nur ayat 31. 2. Wanita berbusana dengan memenuhi syarat syar'i. Wanita yang seperti inilah yang sepatutnya memenuhi beberapa kriteria dalam berbusana. Berikut inilah yang kami ambil dari berbagai sumber maupun dalil dalam Quran dan As-Sunnah. Syarat yang pertama ialah menutupi seluruh tubuh termasuk kaki, kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat yang kedua, memakai pakaian tidak hanya untuk berhias diri. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu bertabarruj seperti orang jahiliyah yang pertama." Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Abu Ubaidah lalu mengatakan, tabarruj adalah menampakkan kecantikan dirinya. Sedangkan Az-Zujaj mengatakan, tabarruj adalah menampakkan perhiasan dan setiap hal yang dapat mendorong syahwat godaan bagi kaum pria. Syarat ketiga adalah pakaian yang longgar, tidak ketat, dan tidak tipis, sehingga pakaian tersebut tidak menggambarkan bentuk lekuk tubuh. Syarat keempat, tidak memakai wewangian atau parfum. Dari Abu Musa Al-Asy'ari menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, seorang perempuan yang memakai wewangian, lalu ia melalui sekumpulan para lelaki agar mereka mencium bau harum yang telah ia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, dan Ahmad. Syarat kelima, tidak menyerupai pakaian seorang pria atau pakaian non-muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Di antara beberapa syarat pakaian wanita inilah yang harus dipenuhi dan yang pantas dijadikan kriteria. 3. Wanita yang betah tinggal di rumah. Di antara yang diteladankan oleh para wanita yang solehah adalah betah berada di rumah dan mau bersungguh-sungguh untuk menghindari laki-laki lain serta tidak keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari godaan wanita yang merupakan godaan terbesar bagi kaum laki-laki. Berdasarkan dalam Quran, surat Al-Ahzab ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tinggallah kalian di dalam rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandanan seperti di zaman jahiliyah terdahulu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Ketika Ibnu Katsir menjelaskan ayat di atas, lalu ia mengatakan, hendaklah kalian tinggal di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian keluar rumah, kecuali karena ada kebutuhan yang mendesak. Dari Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya perempuan itu adalah aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan menyambutnya. Keadaan perempuan yang paling dekat dengan wajah Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Dari hadis Ibnu Huzaimah nomor 1685. Yang keempat adalah wanita yang memiliki sifat pemalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kriteria yang seperti sudah semestinya ada pada tiap wanita. Contohnya adalah ketika ia bergaul dengan pria. Dan wanita yang baik seharusnya memiliki sifat malu yang sangat-sangat tinggi. Cobalah perhatikan contoh dari wanita yang bagus di zaman Nabi Musa alaihi salam. Di dalam Quran, surat Qasas ayat 23 hingga 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Lalu Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Lalu kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Quran Surah Qasas ayat 23-24. Lihatlah bagaimana bagusnya sifat dari kedua wanita tersebut. Mereka malu berdesak-desakan dengan kaum lelaki untuk meminumkan ternaknya. Namun coba bayangkan dengan wanita pada zaman sekarang ini. Tidak cukup sampai di situ saja. Kebagusan akhlak dari kedua wanita tersebut. Lihatlah bagaimana sifat mereka tatkala datang untuk memanggil Musa alaihi salam. Dalam Quran surah Al-Qasas ayat 25, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melanjutkan firman-Nya. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan penuh rasa malu, dan ia berkata, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami. Yang kelima, wanita yang taat dan menyenangkan hati suami. Istri yang taat kepada suami, senang dipandang dan tidak membangkang, yang membuat suami menjadi benci. Itulah sebaik-baiknya dari wanita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, bahwa hal ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu istri yang paling menyenangkan jika dilihat suami,
dan mentaati suaminya jika diperintah dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami menjadi benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Begitu juga tempat seorang wanita di surga ataupun di neraka dilihat dari sikap mereka terhadap suaminya. Apakah dia taat atau durhaka terhadap suaminya? 6. Wanita yang menjaga kehormatan anak dan harta suami. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Sebab itu, maka wanita yang salehah ialah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada." 7. Wanita yang selalu bersyukur atas pemberian dari suami. Seorang istri sudah seharusnya harus pandai berterima kasih kepada suami atas semua yang telah diberikan oleh suaminya kepadanya. Bila tidak, maka istri akan berhadapan dengan ancaman neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai dari sholat kusuf atau sholat gerhana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau telah menceritakan surga dan neraka yang sudah diperlihatkan kepada beliau ketika sholat. Aku melihat neraka dan aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku melihat ternyata mayoritas penghuninya adalah kaum wanita. Mereka bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah?" Lantas beliau menjawab, "Disebabkan kekufuran mereka." Dan ada yang bertanya kepada beliau, "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka itu kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan dari suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, 'Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah bagaimana kekufuran wanita, hanya ia melihat kekurangan dari suami sekali saja, padahal masih banyak kebaikan lainnya yang sudah diberikannya. Itu sama dengan hujan setahun seakan-akan terhapus dengan kemarau dalam sehari. 8. Wanita berdandan dan berhias diri khusus hanya untuk sang suami. Sebagian besar saat ini, istri di hadapan suaminya tak jarang mau berhias diri. Namun ketika keluar rumah, ia berhias beragai bidadari. Ini sungguh terbalik, yang seharusnya di dalam rumahlah ia mau berusaha untuk menyenangkan suaminya. Demikianlah yang dinamakan sebaik-baik wanita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, lalu ia berkata, beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Siapakah wanita yang paling baik ya Rasulullah?" Jawab beliau, yaitu wanita yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suaminya jika diperintahkan, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami menjadi benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi setiap wanita, dan semoga Allah memberi taufik serta hidayah untuk mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.